Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Kita masuk tahun 2026 dengan semangat baru. Haleluya. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai apa saja yang telah kita tabur. Amin. Amin. Tetap semangat, Haleluya. menaburlah, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami datang Bapa di dalam rumah-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
siang ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari umat Tuhan naikkan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kiara shikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur sembah puji Tuhan. Kiara shikira ya la ya la ya la ya la. Haleluya. Kiara shikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Haleluya.
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpuji Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku dan berterima kasih. Katakan salibmu nipu, kemenanganku bilurmu, kesembuhanku, salibmu, kemenanganku, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Angkat tanganmu, angkat suaramu lebih lagi. Pujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk sujud dan berterima kasih, untuk memuji-muji Engkau. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau luar biasa, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-muji Engkau. Bapak dan Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, meninggikan Allah kita, bersama-sama kita serukan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersorak lebih lagi. Kita nyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah berbuat tahu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah
1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sorakan haleluya bagi Yesus Tuhan kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji hanya bagi Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yesus Allah kita, Allah yang baik, betul Bapak dan Ibu? Yes, mari siapkan suaramu bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih lagi lambaikan tanganmu. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Beri salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik buat engkau dan saya. Mari kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami pagi hari ini Kau mengurapi setiap jemaat yang datang ya Tuhan pada pagi hari ini Bapa, dan juga jemaat yang online semuanya Bapa. Saat ini kalau kami diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, Kau memberkati Tuhan setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan kesempatan yang terbaik
boleh berubah, tapi satu hal yang pasti, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Pada setiap saudara yang mengimani pujian ini, katakan Tuhan selalu. Amin. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Biarlah Tuhan yang menolong saudara dan saya.
Bapak Ibu. Kita nyatakan. Tuhan selalu menolongku, selai rambut pun Tuhan tidak mau membiarkan terjatuh. Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini jangan lewatkan, kita mau menyembah Dia, Tuhan yang akan mengenyangkan kita dengan pujian, dengan penyembahan kita pagi hari ini. Tuhan yang akan memelihara kita sepanjang tahun ini, Tuhan yang akan memuaskan kita.
Kami percaya Tuhan, kalau kami hari ini ada, semua karena penyertaan-Mu Tuhan, karena perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan untuk kami melanjutkan di tahun 2026 ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, musim boleh berganti, apapun boleh terjadi Tuhan. Tetapi kalau Engkau yang menyertai kami Tuhan, kalau Engkau yang bersama dengan kami Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Kami mampu Tuhan untuk melanjutkan tahun ini hingga akhir bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan sia-sia. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima pesan-Mu Tuhan pagi hari ini. Sekarang waktunya Tuhan, Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, supaya kami mampu melewati hari-hari kami di tahun 2026 ini Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Tuhan, sekarang waktunya. Tuhan, biarlah kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini. Bahkan orang-orang yang Tuhan yang ikut secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Orang-orang boleh dilawat oleh Tuhan saat pagi hari ini. Mereka juga mengalami kuasa firman itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menerima pesan Tuhan, mari sama-sama katakan pagi hari ini, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hujan ya, pagi-pagi sudah hujan. Tapi saya percaya ya, orang-orang yang datang pagi hari ini adalah orang-orang yang setia ya. Tidak peduli hujan, angin, badai semuanya, tetap mencari Tuhan. Dan Tuhan itu memperhitungkan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini temanya masih tetap sama, yaitu menabur benih ya Bapak Ibu. Kalau kita belajar, kalau orang tidak menabur, gak mungkin menuai ya Bapak Ibu. Kalau kemarin hari Kamis yang datang sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Bambang, kalau kita tidak menabur, tiba-tiba kita menuai, itu namanya pencuri. Ya, Pak Bambang katakan itu maling ya. Itu pencuri Bapak Ibu. Kok enak gak melok nanem ya, tiba-tiba terus melok panen. Ya, kita bisa diperkarakan ya. Karena gak melok nanem, contoh aja ada pohon mangga, terus kita gak ikut nanem, tiba-tiba kita bawa keranjang atau bawa karung diambili. Pasti kita nanti dilempar batu ya paling tidak ya Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah kalau selama bumi ini ada, kita masih ada hukum menabur dan menuai. Kalau kita menabur pasti kita menuai. Jadi apa yang kita tabur hari ini, yaitu menentukan nanti apa yang akan kita tuai nantinya. Ya. Kalau hari ini kita menaburnya yang baik, ya pasti menuainya nanti yang baik. Tapi kalau hari ini yang kita tabur itu hal-hal yang buruk, ya itu nanti yang akan kita tuai. Ya. Kalau contohnya kita nanam tomat, terus tiba-tiba besok panennya duren, ada ya. Lah seneng ya Bapak Ibu, nanam tomat cilik-cilik tiba-tiba panennya durian.
Nah, gak ada ya, gak mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar dari tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu tentang Ishak ya. Kita akan baca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dulu ya. Di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca dari ayat pertama, ya, di situ dikatakan bahwa maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi waktu itu terjadi kelaparan, terjadi kesusahan ya. Tidak ada makanan, terjadi kelaparan. Tetapi di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di sini dikatakan bahwa, maka menaburlah Ishak. Jadi mungkin waktu itu untuk dimakan aja susah ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Ishak itu menabur. Nah, jadi mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa begini ya, kalau orang sudah mengatakan tentang menabur, pasti orang-orang itu tidak suka ya. Wah pasti menabur, uang maneh, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kenapa Ishak menabur pada waktu itu? Pada waktu kelaparan, pada waktu keadaan susah, pada waktu keadaan sulit. Kenapa kok Ishak ini berani menabur? Nah, ini kita baca di ayat 2 ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah di sini, kenapa Abraham berani menabur pada waktu kesusahan? Karena pada waktu itu Tuhan sudah menampakkan diri dan berfirman. Berarti Ishak ini mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dia bisa menerima arahan Tuhan. Jadi pada waktu kesukaran, pada waktu kelaparan, pada waktu dia susah, dia berani untuk menabur. Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena dia tahu siapa Tuhan itu. Ya Bapak Ibu, hari-hari yang sulit ya, hari-hari yang susah, jangan kita menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ayo kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita bisa menerima apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan. Biarpun di tengah kesulitan, di tengah kelaparan, Tuhan sanggup memberkati kita. Asalkan kita apa? Dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu sanggup mengarahkan. Ya, Tuhan sanggup memberikan instruksinya kepada kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita, nah, maka Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan. Nah, ini yang pertama, karena Ishak itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, akhirnya di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak. Nah, pada waktu di ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Nah, di sini Ishak nurut, taat, dia enggak berangkat ke Mesir, enggak karpe dewe ya. Biasanya kalau kita melihat keadaan yang tidak memungkinkan, kita itu biasanya itu karpe dewe ya. Loh, Tuhan iki ya opo sih karpe
hal keadaan seperti ini kok aku tambah disuruh di sini, ya. Kok aku nggak boleh ke sana. Nah, kalau Ishak ini dia gak kakek tanya ya Bapak Ibu, tapi dia itu nurut, dia itu taat. Orang yang taat itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat 3 dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Gak enak jadi orang asing ya Bapak Ibu, gak kenal sopo-sopo jadi orang asing. Terus tiba-tiba sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini janji firman Tuhan. Biarpun gak kenal orang tapi di situ ada Tuhan yang berjanji. Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan memberkati. Dia pegang janji firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti merasa peka ya. Kita pasti memiliki rasa, oh ya, aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup memelihara aku. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah hal-hal yang tidak memungkinkan, Tuhan pasti akan memelihara aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa ya. Kemudian di ayat 4 dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi Bapak Ibu, melalui keturunannya Ishak ini dia juga berjanji bahwa orang-orang itu akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat 13, maka menabur, ayat 12 dulu ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Jadi enggak tunggu lama ya. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan mau memberkati kita itu enggak pakai lama. Kalau kita taat kepada Tuhan. Ya, kalau dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Dan dalam tahun itu juga ia menerima hasil. Jadi gak pakai lama kalau Tuhan mau memberkati kita. Asalkan kita dekat dengan Tuhan. Asalkan kita taat dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu gak pakai mikir-mikir kalau mau memberkati. Wis engko ae sik. Ya, enggak Bapak Ibu. Tapi dalam tahun itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita berani melangkah dengan iman ya. Kita taat apa yang Tuhan suruh untuk kita menuju tahun 2026 ini ya. Kalau kita sudah ada di pertengahan ya, sudah di tanggal 18. Apa yang Tuhan suruh tabur, ayo kita lakukan. Karena kita pasti menuai dan menuainya itu tidak akan lama Bapak Ibu. Dalam tahun itu juga, berarti dalam tahun ini juga kalau kita menabur, Tuhan akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hasilnya berapa kali lipat? Tidak cuma 1-2 kali lipat, tetapi 100 kali lipat Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca ini luar biasa ya Tuhan. Dia akan memberkati kita tahun ini juga 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya, intinya itu sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, itu tidak ada yang bisa menghalangi berkat kita Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu apa yang Tuhan suruh tabur hari ini? Ayo kita tabur. Dan berkat itu tidak akan lama. Ya, kita akan menerima berkat itu 100 kali lipat. Karena Tuhan memberkati kita. Kenapa Ishak ini diberkati Tuhan? Ya, karena Ishak ini menabur. Dia dengan iman, ya, dia percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati dia. Orang yang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Loh, enak ya. Kalau diberkati Tuhan itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya.
berarti tidak kaya tok. Kian lama, kian kaya. Terus kemudian sehingga ia menjadi sangat kaya. Loh, luar biasa ya. Dia bukan hanya kaya, tetapi kian lama, kian kaya, terus jadi sangat kaya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini orang yang disertai Tuhan, dia akan, kalau dia melakukan apa yang Tuhan mau, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita 100 kali lipat. Bukan hanya menjadi kaya, tetapi kian lama menjadi kian kaya, bahkan sangat kaya. Nah Bapak Ibu, jadi intinya orang yang diberkati Tuhan, itu yang akan berhasil ya. Kalau kita baca di dalam Amsal 10 ya. Susah payah tidak akan apa? Nah, tetapi orang yang Bapak Ibu, ayo kita baca aja. Amsal 10. Nah ini, loh keliru bukan itu. Ya, sudah saya tandai Bapak Ibu. Nah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi yang menjadikan kita kaya itu berkat Tuhan. Jadi susah payah itu tidak akan menambahinya. Jadi ayat ini tidak mengajarkan kita malas ya Bapak Ibu. Orang yang malas itu ya tidak diberkati Tuhan. Tetapi setiap usaha kita, kalau itu Tuhan yang memberkati, nah itu yang menjadikan kita kaya. Ya. Dikatakan susah payah tidak akan menambahinya Bapak Ibu. Tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah Ishak menjadi sangat kaya, nah ia dikatakan di ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang diberkati Tuhan, pasti ada orang-orang yang cemburu, orang-orang yang iri hati, ya Bapak Ibu. Sehingga dia berusaha untuk apa? Menutup berkat itu. Dia berusaha untuk apa? Menutup berkat itu. Pokoknya berusaha untuk supaya orang itu tidak diberkati. Apa caranya? Ya, dia berusaha dengan berbagai cara. Nah, ayat 15 dikatakan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ini loh, orang yang punya iri hati, orang yang punya cemburu, dia itu berusaha untuk menutup berkatnya orang. Ya, tetapi kalau kita, ya, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, untuk menutup berkat itu, dia yang akan berurusan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Kalau dikatakan 1000 tangan manusia untuk menarik kita jatuh, tetapi ada satu tangan Tuhan yang bela kita. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau kita orang yang disertai dan diberkati oleh Tuhan, ini Bapak Ibu. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham
ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Nah, dia berusaha menutup berkat Tuhan itu Bapak Ibu. Tetapi karena Ishak ini disertai oleh Tuhan, jadi dia tidak putus asa, dia tetap menggali lagi. Di sana mau ditutup lagi, gak apa-apa. Di sana, oh ini punya aku, diakui. Oh ini punya aku, gak apa-apa. Tetapi di situ Tuhan tetap menyertai Ishak. Ya, Tuhan tetap membela Ishak karena Ishak ini diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Nanti kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya dikatakan di ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan berfirman malam itu dia menampakkan diri kepada Ishak. Akulah Tuhan Allah ayahmu, janganlah takut. Jadi siapapun kita hari-hari ini, kalau kita disertai dan diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan janganlah takut. Ya. Biarpun orang berusaha untuk menutup berkat-berkat kita, di situ Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita, tetap akan memberkati kita. Ya. Bagaimana caranya orang berusaha menjatuhkan kita, berusaha untuk menutup berkat kita. Nah, kalau kita orang yang diberkati Tuhan, ya, seperti Ishak ini, kalau dia setia, taat, menabur, maka berkat-berkat itu akan kita terima Bapak Ibu. Kapan waktunya gak usah mikir Bapak itu. Tuhan punya cara yang luar biasa. Ide-idenya Tuhan itu untuk memberkati kita itu ide-ide yang kreatif Bapak Ibu. Kalau mungkin tahun kemarin kita diberkati dengan cara A, ya, mungkin tahun ini Tuhan memberkati kita dengan cara yang beda. Jadi jangan pikirkan, loh Tuhan kemarin kok memberkati aku seperti ini. Tahun ini ya apa ya? Jangan pikirkan itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan, janji Tuhan, jangan takut, aku akan memberkati engkau. Jangan usah dipikir caranya ya Bapak Ibu. Tapi yang harus kita kerjakan adalah kita tetap setia dan tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Ya, bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati kita, asalkan kita mau menabur. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita enggak menabur, jangan harap menuai Bapak Ibu. Kalau kita enggak menabur, kita menuai, ya itu tadi namanya pencuri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini, kemudian, ya, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Asuhat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini loh, orang yang disertai Tuhan, ya. Musuh-musuhnya itu pun datang kepadanya, ya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Pertamanya itu Ishak itu dibenci, kemudian diusir juga Bapak Ibu. Karena dia iri, dia takut kalau nanti dia itu lebih berkuasa. Jadi orang yang berpengaruh itu ditakuti orang Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya kekayaan yang lebih, terus kita itu diberkati, orang itu jadi takut. Akhirnya apa? Dia diusir dari tempat itu.
oleh Abimelek ya. Tetapi di akhir-akhir dikatakan bahwa datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Jadi dia itu mendatangi Ishak Bapak Ibu. Bersama-sama dengan Asuhat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Jadi dia itu datang tiba-tiba mendatangi Ishak. Terus Ishak itu ngomong, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jadi setelah dia diusir pada waktu itu, akhirnya ini Abimelek datang mencari Ishak. Nah ini loh Bapak Ibu. Ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengingat perjanjian dengan engkau. Jadi Bapak Ibu, orang yang disertai Tuhan, musuhnya itu pun diperdamaikan Bapak Ibu. Ya. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Karena Tuhan menyertai Ishak ya. Abimelek bisa melihat kalau Ishak itu menjadi kaya, diberkati. Dia menjadi orang yang luar biasa. Itu semua karena Tuhan menyertai. Akhirnya dia datang. Dia mengakui bahwa semua itu karena engkau disertai Tuhan. Ini luar biasanya ya Bapak Ibu. Musuhnya itu bisa melihat bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena apa? Kekuatan dia, bukan karena kemauannya, tetapi karena penyertaan Tuhan itu ada, nyata dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita sehingga orang bisa melihat kalau dalam hidup kita, kalau dalam diri kita itu ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami telah mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Sebenarnya Ishak itu tidak ada maksud jahat ya. Tidak ada maksud untuk apa? Untuk menyaingi Abimelek pada waktu itu ya. Dengan kekayaannya yang luar biasa. Dia mempunyai banyak kambing domba ternak. Dikatakan bahwa dia itu jadi kaya, semakin kaya, bahkan sangat kaya, bukan untuk menyaingi siapapun Bapak Ibu. Tetapi dikatakan tidak ada niat jahat, tidak ada niat untuk bersaing. Tetapi dikatakan bahwa itu semua karena Tuhan menyertai. Ya. Nah, seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Nah, berarti Abimelek mengakui bahwa Ishak itu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar hari ini ya firman Tuhan, belajar dari kehidupan Ishak, kenapa dia berani menabur di tengah kesulitan, di tengah kelaparan. Karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Dia punya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan keadaan. Dikatakan sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya Bapak Ibu. Kalau bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita menabur benih itu di tanah yang kering, di tanah yang gersang, bagi manusia itu tidak akan tumbuh. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Biarpun di tengah kekeringan, di tengah hal yang sulit, Tuhan sanggup menumbuhkan, memberkati. Makanya ada benih yang harus ditabur ya, dan ada roti yang
kita makan. Kalau kita berbicara benih, itu berbicara tentang persembahan 1/10 ya Bapak Ibu. 1/10 itu adalah benih yang kita tabur dan ada roti yang kita makan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut memberikan 1/10 bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu merasa, loh aku aja buat makan kurang, bagaimana aku bisa memberi 1/10 Bapak Ibu? Itu hal yang tidak mungkin, tetapi kalau kita taat, ya kita mau belajar taat memberikan, ya nggak ada instruksi dari Pak Hendri ya, nggak ada instruksi. Kalau kita mau belajar taat memberi 1/10 itu, saya percaya janji firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita baca di Maleakhi, ya Tuhan katakan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Dikatakan ujilah aku, ya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin di tengah kesulitan, kesukaran, mungkin ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, ya. Kita mungkin tahun ke depan dikatakan prediksi, banyak orang-orang yang memprediksikan bahwa semakin sukar. Ayo jangan takut untuk menabur. Kembalikan apa yang menjadi benih itu. Supaya benih itu tumbuh Bapak Ibu. Ini firman Tuhan di awal tahun yang luar biasa. Kalau kita mau menabur di awal tahun, saya percaya Tuhan akan memberkati kita sepanjang tahun ini, tidak akan pernah habis. Ya, kalau kita melihat contoh janda Sarfat ya Bapak Ibu. Bagaimana di tengah kekeringan, di tengah kelaparan, dia cuma punya apa? Segenggam tepung. Tapi dia mau taat, dia mengutamakan Tuhan. Dia menabur itu. Sehingga dia tidak akan kekurangan sampai pada masa berikutnya. Pada masa kekeringan itu habis. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Kalau di awal tahun 2026 ini Ibu Gembala memberikan tema menabur benih. Ayo kita tabur. Kalau kita menabur, kita taat, kita mengutamakan Tuhan. Percayalah sepanjang tahun ini kita akan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari ini kita mau praktek firman Tuhan. Gak hanya ngomong tok ya Bapak Ibu. Praktek, seberapapun yang kita tabur, itu akan jadi ukuran kita menuai. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Itu ukuran yang dipakai ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau engkau menabur sedikit, ya menuai sedikit. Kalau engkau menabur banyak, ya engkau menuainya banyak. Kalau engkau menabur sedikit, terus menuainya banyak. Dah, teke wonge mbok tonggoe melok diambil ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini pesan firman Tuhan di awal tahun. Jangan bicara gini, aku wis ya apa iki keadaan sepi ngene terusan apa sing ditabur? Ya apa yang ada padamu, ya. Kalau janda Sarfat ini apa yang ada di tangannya itu? Bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, ya. Kalau 5 roti 2 ikan dibawa kepada Tuhan, Tuhan memberkati, akhirnya bisa memberi makan ribuan orang. Nah, demikian juga kita, apa yang ada pada kita hari-hari ini, mungkin itu hal yang nggak mudah ya, tapi bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati, ya Bapak Ibu. Apa yang ada padamu itu loh. Jadi kalau untuk menabur, jangan ngenteni soge ya Bapak Ibu. Jangan tunggu kita kaya baru nabur, tapi ayo seberapapun yang ada padamu, bawa itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Puji nama Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pagi hari ini, tapi ayo kita praktek, kita mau menabur. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan, apapun yang kita kerjakan, membuat orang-orang iri hati di luar sana ya.
membuat orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu menjadi iri hati, menjadi cemburu. Kok bisa orang itu diberkati Tuhan? Nah, karena kita itu orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Kuncinya itu apa? Kalau kita diberkati Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya ya Bapak Ibu. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan pujikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapak Ibu. Kalau kita percaya firman ini, katakan dari dasar hatimu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapapun yang kita miliki, ayo berani tabur di hadapan Tuhan. Kalau kita menabur benih, percayalah Tuhan akan menumbuhkan pada waktunya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kalau kami berani menabur di hadapan-Mu Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi atas hidup kami. Belajar taat. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan di awal tahun ini, yaitu menabur benih. Mari kita tabur apa yang kita miliki. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita sepanjang tahun ini. Saat amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya saat kami bertindak Tuhan, saat kami melakukan firman-Mu, maka Engkau akan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa
saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau engkau ingin dipelihara oleh Tuhan sepanjang tahun ini, firman Tuhan untuk tema bulan ini, menaburlah benih. Karena benih itu akan tumbuh, benih itu akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah Tuhan akan memelihara kita sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan, bagi engkau tidak ada yang mustahil. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Hinaralama sikina karalapa yaralama sikina. Hinaralama sikina ralapa yaralama sikina ralapa 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 yaralama sikina. Hinaralama sikina ralapa 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 ralapa. Hinaralapa ralapa 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 syaka ralapa 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 ralapa. Hinaralapa yaralama sikina ralapa ralapa ralapa. Apa yang ada di tanganmu, bawalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Jangan engkau melihat, aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya sedikit. Tetapi kalau engkau bawa itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Dan berkat itu tidak akan pernah habis. Hinaralama sekin, aralapa ralapa yaralapa sikin, aralapa ralapa ralapa. Hinaralapa yaralapa sekin, aralapa ralapa 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 ralapa. Hinaralapa ralapa 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 yaralapa. Hinaralapa ralapa ralapa. Hinaralapa ralapa ralapa yaralapa. Hinaralapa ralapa ralapa ralapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, juga lewat firman yang kami dengar, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Foni Juwono. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa ada hukum tabur tuai. Ketika kami belajar taat untuk menabur, maka pasti kami akan menuai di dalam waktunya Tuhan. Di mana waktu Tuhan, Tuhan akan nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami kesusahan yang begitu berat, tetapi kami mau belajar seperti Ishak. Dia taat,
memberi, menabur, dan dia melakukannya karena dia mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Foni, beserta dengan suami dan juga seluruh anak-anak, bahkan cucu menantu diberkati Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi ketika Tuhan mengutus hamba-Mu melayani kemanapun dia pergi. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga semua umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan, baik perpuluhan, kami yang sudah menabur benih, bagi ucapan syukur, kami yang mau memberi bagi pembangunan gereja kami, bahkan semua yang kami sudah tabur di hadapan-Mu, kami akan menerima kembali berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan. Kami semua yang mengikuti ibadah, baik secara online dan juga yang ibadah di gereja, kami mau pulang dan kami akan terima janji berkat ibadah. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati roti makanan kami, Engkau Allah yang memberkati air minuman kami, dan Engkau memberkati tubuh kami senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Kami terima semua anugerah yang terbaik yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, bahkan berkat kekayaan bangsa-bangsa mengalir menjadi milik kami. Setiap orang yang setia dan terus berharap dan mengandalkan Engkau, kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.